Oke, selamat siang para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas LA06. Oke. Baik, ini saya share. Share tadi udah ya. Saya share tadi di sini. Stop sharing kan gini. Kita langsung, mudah-mudahan enggak gangguan ya. Nah, latihan yang saya berikan kemarin ke data science akan saya ajarkan Anda ya. Tapi ini lompat artinya nggak bisa sequential semuanya kan. Karena waktunya juga ya. Baik. Pertama adalah limit X menuju 0 dari kosinus kuadrat 4X berpangkat 1/X kuadrat. Bagaimana Anda menyelesaikan ini? Kalau segera masukkan bentuknya apa? Kalau dimasukkan ke sini nilai X-nya, kita mau tahu bentuknya. Cos pangkat 2, 4 kali 0, 0, kurung pangkat 1/0 kuadrat, ya enggak? 0, cos 0 1 kan? Pangkat 2 dipangkat 1/0 tak hingga. Hasilnya 1 pangkat hingga enggak? Nah, 1 pangkat hingga itu ada bentuk umumnya apa tuh? Sudah belajar dari hospital? Ada kan di dalam hospital? Nah, saya terangkan dulu dari hospital dulu ya. Jadi bentuk tertentu dalam limit itu ada 3 kategori atau 3 tipe ya. Bentuk tak tentu ya. Sedikit mengulang teorinya. Tertentu dalam soal limit. Yang pertama adalah ini yang sudah Anda pelajari, 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Itu terkenal dengan dalil apa? L hospital. Topi ya, nggak pakai S. Kalau S rumah sakit. L hospital. Ini orang Prancis sih. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Nah, ini yang tipe ketiganya yang ada 3 macam, 1 pangkat tak hingga. Jadi kalau 1 pangkat tak hingga, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Di mana? Ada diajar ini enggak? Di mana di mana limit U-nya sama dengan 0, X menuju A dari U-nya sama dengan 0, dan limit pangkatnya sama dengan V. X menuju A dari pangkatnya V adalah plus tak hingga. Sudah pernah diajar nggak? Oke. Saya takutnya saya ajarkan gini dan nanti salah apa dianggap tidak pernah diajar kok. Oke, ada yang bentuk yang ketiga itu adalah dimisahkan dengan A gitu. Kemudian limit A sama dengan limit ln A sama dengan ln limit ada diajar dalam panjangnya. A itu misalkan soalnya A sama dengan limit M menuju 0 cos pangkat 2 ini terus ln A sama dengan limit ln terus selesaikan. Nanti ln A berapa? Aduh. Makanya Anda harus belajar yang ada di komputer sains matematik itu sudah lengkap, saya berikan semua pembuktian lengkap dari ilmu ya. Oke. Baik. Sebenarnya ada jalan tolnya. Karena rumus ini kan pakai plus 1 plus. Ikutnya ya tambah 1 kurang 1. Udah, kan paling gampang kan. Nah, setelah itu masuk rumus ini langsung dapat. Kita lihat ya. Saya coba. Yang ini. Jadi jalan cepatnya itu adalah ini
ditambah 1, karena 1 pangkat taingga, kan rumusnya harus tadi apa? Ini nih rumusnya tadi apa? 1 plus U pangkat V kan? Sama dengan E berpangkat limit U kali V. Sehingga ini kita buat jadi tambah 1, maka cos kuadrat 4X kurang 1. Betul nggak? Pangkat 1/X kuadrat. Paling mudah kan? Kita ada pusing-pusing. Bisa agak trigonometri, Anda tahu cos kuadrat itu apa? 1 kurang sin kuadrat enggak? Karena cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan sama dengan 1, ya. Itu bisa juga. Nah, sebetulnya kembali ke situ, sama Anda lihat nih. Sama enggak hasilnya? Jadi limit X menuju 0, 1 ditambah ini sendiri adalah jadi min ya. Min sin kuadrat dari 4X. Benar itu? Karena sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Kalau satunya sebelah kanan, min satu ini pindah ke kiri, sini pindah ke kanan jadi min. Kita buat sini ya. Sin kuadrat 4X ditambah cos kuadrat 4X sama dengan 1. Sehingga kalau satunya pindah ke sini kan berarti min 1 ya enggak? Cos kuadrat 4X min 1 adalah min sinnya pindah jadi min sin kuadrat 4X, betul nggak? Nah, berpangkat 1/X kuadrat. Nah, ini yang sebagai ya, ini sebagai U-nya, ini sebagai V-nya, betul nggak? Nah, sesuai rumusnya, ini adalah E berpangkat limit X menuju 0, U kali V kan rumusnya kan? Jadi E berpangkat limit X menuju 0, U-nya sendiri min sin kuadrat 4X kali 1/X kuadrat. Sama dengan E berpangkat limit X menuju 0, sin kuadrat sin kali sin enggak? Sin kuadrat sin kali sin. Jadi Anda buat sin 4X kali sin 4X. Tapi ini di atas ada min ya, kali min 1, betul enggak? Oke. Di bawahnya ada X kuadrat. Padahal kalau sudutnya 4X ini harus 4X enggak? Ini 4X juga. Supaya nilainya 1 kan? Sin U per U kan? Sin U per U. Sin X per X 1. Sin untuk X menuju 0 ya. Sin 5X per 5X 1. Bentuk nama sama. Jadi ini jadi kalau dikali ini 4X kali 4X berapa? 16 kuadrat. Padahalnya cuma ada X kuadrat saja. Berarti terjadi kelipatan 16 jadi enggak? 16 kali. Supaya 16 jadi 1 kali 1/16 enggak? Atau ini dikali dengan 16 per 1. Sama enggak? 16 saya coret 4 kali 4 16. Nah, limit ini adalah 1. Betul enggak? Limit ini adalah 1. Nah, sehingga hasilnya apa? E pangkat 1 kali 1 kali min 1 kali 16. Betul enggak? Sehingga hasilnya apa? E pangkat min 16 atau E pangkat 16. Selesai. Ini yang jalan lintas. Sebetulnya ada 4 cara deh. Karena cos kuadrat itu bisa 1 tambah apa. Kemudian bisa juga pakai rumus enggak saya. Satu lagi sudut kembar. Enggak lain. Ya ini ada yang panjang tadi yang misalkan A sama dengan soal, len A, len limit, len. Terus selesaikan. Nanti len A sekian. Berapa A? Saya len A sama dengan tadi ini min 16. Berarti misalnya contoh ya. Jadi kalau len A-nya sama dengan min 16, maka len A sama dengan apa? Len E pangkat min 16 kan? Karena len E pangkat min 16 adalah min 16 kan? Mengapa? Karena len itu adalah logaritma bilang pokok E. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita jadi len E pangkat min 16 itu adalah logaritma bilang pokok E kan? Dari E pangkat min 16. Anda belajar kan log A bilang pokok B apa? Log A per log B. Nah. Ada di sini log E pangkat min 16 per log E. Itu pangkat ini bisa bawa ke depan sebagai pengali enggak? Min 16 kali log E per log E. Log E-nya coret enggak? Nah, hasilnya berapa?
Nah, itu. Jelas? Oke ya. Jadi ini kalau gitu kenapa enggak digabung aja ya? Tahun yang lalu digabung benar. Totalnya 70. Jadi saya ya nggak tahu tahun yang lalu itu dosennya kurang. Jadi saya terpaksa gabung ya. Sebenarnya saya minta kalau saya ngajar kenapa? Karena saya tuh kota apa yang nganteng. Saya itu ya ngajar sini udah 40,5 tahun. 40,5 tahun dari 4 Februari tahun 1983. Ya. Kemudian berdirinya jurusan matematik dan statistik saya bantu menghandle, terus pernah kajur. Ya, kajur matematik itu selama 7,5 tahun tambah 1,5 7 tahun dan 1,5 ya kira-kira hampir 9 tahun totalnya. Pernah dekan MIPA terakhir, MIPA-nya hilang. MIPA dan teknik di major hilang. Sudah hilang, Fasikom pecah, ditarik masuk ke Fasikom. Masuk ke SOCS. Ya. Oke, sampai sini jelas ya? Maaf. Jadi yang tadi itu, nah saya mau tanya, kalau model gini Pak, maaf ya, Pak Samsul Arifin mencari pakai apa? PPT itu ya itu pedoman ya. Saya terus terang tidak pernah pakai PPT. Mengapa? Ada ya kadang-kadang ya bisa sih, kadang-kadang nggak kaku ya. Kaku itu jadi saya nggak mau kaku jadi pokoknya fleksibel ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ya udah. Ya. Tapi saya nggak tahu kalau pakai cara begini apakah disalah nggak? Itu yang saya nggak tahu ya. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah ya. Jadi Anda sudah tahu ya, bentuk tertentu itu ada 3 tipe. Artinya apa? Tipe 2 nggak bisa selesaikan. Tipe 2 harus diubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Begitu kan tipe 3. Tipe 3 diubah di tipe 2, tipe 2 diubah di tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Ya. Paham maksudnya ya? Oke. Ini latihan yang agak sedikit ya mengarah-arah lah pokoknya. Kesiapan Anda. Oke. Ini tentang limit. Sekarang kita masuk dengan fungsi kontinuitas. Apakah fungsi itu kontinu atau diskontinu atau diketahui fungsi itu kontinu di mana untuk agak segala X. Tapi hati-hati untuk segala atau semua agak X yang ada di situ. Jangan dimasukin sembarangan aja. Ya. Jadi soalnya seperti ini. Ini sudah paham ya? Ini nanti saya berikan ke Anda. Tidak usah catat, yang penting perhatian mengerti. Ya, oke. Ini kan ada rekamannya juga. Mudah-mudahan rekamannya tidak rusak. Benar rusak ya. Jadi saya kadang nggak tahu. Tapi saya intip dulu ya. Apakah rekamannya masih berjalan atau tidak? Kita lihat dari apa namanya? Nah di sini ada nih. Recording and transcription. Masih ada ya? Oke, aman. Nah, kita masuk yang kedua latihannya adalah limit X, limit lagi, nah limit fungsi nih. Yang kedua adalah fungsi X sama dengan A per, ya ini A per X min 4 untuk X kecil sama dengan 0. Kemudian 4X kurang B untuk X terletak antara baca deh 0 dan 4. Kemudian sama dengan 20 konstan deh untuk X besar sama dengan 4. Oke ya. Nah, kalau seperti ini kemudian nyatanya tentukan nilai A dan B. Ini persoalannya sini. Tentukan
nilai, saya duduk ya, sorry, mungkin tidak kelihatan karena pendek ya. Nilai A dan B ya. Supaya fungsi X continue untuk semua harga X atau untuk segala X sama ya, untuk semua harga X atau untuk segala harga X sama. Semua nilai atau harga sama. Nilai X. Gimana nih? Nah, ini pasti ada limit kiri, limit kanan. Anda lihat angka yang untuknya tuh, di belakang untuk tuh angka apa aja yang ada situ? Bilangan apa saja yang ada? 0 dan 4 nggak? Berarti dia continue untuk X sama dengan 0, dia juga continue di X sama dengan 4. Itu maksudnya. Walaupun dikatakan kata-kata kalimatnya itu adalah untuk semua nilai X. Nilai X yang mana? Ya kan? Nilai X yang mana? X yang ada itu, yang ada di sekitar itu. Ya. Jadi kalau di luar itu, jangan cari penyakit. Ya. Oke, jadi di sini kita bagi dua yang tempatnya. Jadi sini kita katakan sini fungsi X continue di X sama dengan 0. Karena ada angka 0 kan? Sebelah sini fungsi X continue di X sama dengan 4 ya. Karena ada hanya ada dua macam ya, 0 dan 4. Nah, hal ini continue terjadi masing-masing di X dengan 0 atau X dengan 4 itu adalah limit kiri dari 0 sama dengan limit kanan dari 0. Untuk yang 0. Kalau yang 4, limit kiri dari 4 sama limit kanan dari 0. Paham maksudnya? Kalau continue itu kunci utamanya itu sebetulnya. Untuk yang pakai ketidaksamaan itu. Jelas maksudnya? Kurang jelas? Nah, iya belum saya jelaskan. Nah, nolnya itu hanya lambang, nilainya nanti sama-sama 0. Tetapi yang satu berada sebelah kiri dari 0, yang satu berada sebelah kanan dari 0. Itu kan 4, yang keempat, ini kiri 4, ini kanan 4 itu maksudnya. Nah, kiri 0 itu apa artinya? X kecil dari 0. Kanan 0 apa artinya? X besar dari 0. Paham maksudnya? Kemudian kalau kiri dari 4, X kecil dari 4, kanan dari 4, X besar dari 4. Itu aja. Jadi di sini saya akan, kok bisa lari sih? Nah. Oke, jadi kita tulis ini limit kiri X menuju 0 min, itu ada yang pakai min, ada pakai panah. Panah ke atas, panah ke bawah. Pusing pakai min plus ya lah, min kiri kanan plus, ya kan gitu aja. Ya, jadi limit kiri dari 0 adalah sama dengan limit kanan dari 0, X menuju 0 plus, ya kan? Nah, apa arti kiri itu? X kecil dari 0, betul nggak? Apa artinya kanan dari 0? X besar dari 0. Nah, sekarang Anda tinggal masukkan limit X menuju 0 min. Mana ya? Cari di sini. Mana yang X kecil dari 0? Yang baris pertama kan? Berapa fungsinya? Nah, ini. Salin. Itu aja. Tinggal nyontek ya kan? Tapi dan nyontek orang lain ya. Hati-hati, di binus nyontek dikeluarkan. Nah, bukan ini, bukan benar terjadi ya. Kalau dulu satu kali nyontek gugur satu mata kuliah, dua kali nyontek gugur semua yang sudah ikut. Kalau di hari terakhir gagal semua. 3 kali nyontek gagal gugur satu semester. Sekarang satu kali nyontek out, drop out. Ya. Memang ya itulah peraturan ini. Ya saya, nah, di luar saya tidak tahu. Oke ya. Nah, Anda lihat sekarang yang kecil dari 0 ini tadi kan berapa fungsinya? A per X kurang 4. Terus limit kanan, limit X menuju 0 plus. Nah, besar dari 0 mana? Nomor 2. Ini kan ini nih. Ini ya kan nih. 0 kecil dari X. Ya kan? Kalau kita tulis 0, sorry.
0 kecil dari X. Kalau dibalik apa? X besar dari 0. Nah, itu dia. Berarti berapa fungsinya? 4X kurang B. Ya, ini 4X kurang B. Sudah paham maksudnya di sini? Nah, demikian juga untuk yang continue di X dengan 4. Berlaku limit kiri X menuju 4 min kiri itu adalah sama dengan limit kanan X menuju 0 plus 0, 4 dong. Ya, bukan 0 tapi 4 ya. Karena kan 4 plus kanan ya dari fungsi X. Kiri itu artinya X kecil dari 4, kanan itu artinya X besar dari 4. Jelas ya? Nah, baru terus ini jadi limit X menuju 4 min, kecil dari 4 mana? Ini kecil dari 4 nih? Nah, berarti ini 4X min B. Tinggal masuk-masuk aja. Matematik itu kalau ngerti enak. Maksudnya bukan enak dimakan, gampang dikerjakan ya. Tapi kalau ngerti 10 jam bertapa enggak bakal dapat. Ya. Percayalah. Ya. Limit X menuju 4 plus. Nah, fungsi X-nya berapa? Yang besar 4 mana? Yang bawahnya kan? Nah, 20. Tulis 20. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja. Coba sini. Ini A, ini X menuju 0 kan? Jadi A per 0 kurang 4 sama dengan 4 kali 0 kurang B kan? Nah, kita teruskan ya. A, jadi A apa tadi? A per 0 kurang 4 itu ya. Sama dengan 2X. Berapa tadi? 4X kurang B. 4 kali 0 kurang B. Nah, berarti ini tinggal A per min 4. Ini 0 ya, hilang kan? Tinggal min B. Kali silang. A berapa? Min kali min plus 4B. Ini dapat hubungan kan? 4B. Nah, yang sebelahnya apa? Yang sebelahnya. Ini juga. Ini X ini menuju 4. 4X kurang B. Jadi X-nya 4. Berarti 4 kali 4 kurang B. Sama dengan 20. Ya, isi. Jadi sini 4 kali 4, 16. Kurang B adalah 20. 16 kurang 20 adalah plus B. Kan enggak? Berarti ini min 4 sama dengan B. Jadi B-nya min 4. Nah, kalau gitu dari sini kita masuk ke sini. A berapa? 4 kali min 4. Berarti A-nya adalah min 16. Selesai sudah. Hitungnya tidak sulit kan? Kalau ngerti saya bilang. Itu kuncinya. Ya. Sebetulnya belajar kalkulus itu tidak sulit. Ya, ini dasar loh. Kalau makin meningkat lagi kalkulus 2 ya ketemu ya, harus kuat, fondasinya harus kuat ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tadi yang di atasnya ini itu lanjutannya. Ini nanti saya share ke melalui WA grup Anda. Oke. Baik. Nah, ini agak terbalik letaknya, enggak apa-apa ya. Kalau sudah, kita teruskan ceritanya. Ini oke, lihat tulisnya ya. Baik, berikutnya adalah nomor 3. Mau ini. Mau catat juga. Kan sebetulnya saya juga berikan juga Anda. Kecuali saya pelit. Kalau saya pelit, saya lokasi, itu boleh. Bisa kejar-kejar. Dulu saya pernah kuliah, saya jadi menggunakan teknik sipil, kemudian dosennya ngajak konstruksi beton. 3 jam, kuliah 3 kali 60 menit. Nulis kan, satu ujung sana, nanya, udah selesai belum? Ya, hapus saja. Jadi main kejar-kejaran. Itu yang saya alami. Kemudian saya kuliah lagi S1 dari nol lagi matematik. Nah, S2-nya saya ambil di UI jurusan kering, tahu? OEAL, Optoelektronika dan Aplikasi Laser. Tapi arahnya saya ke remote sensing, jadi belajar computer vision dan image processing. Oke. Tapi saya tidak mengajar itu. Ya,
Baik, saya lanjutkan sekarang nomor 3. Nah ini, suatu kotak tanpa tutup, ya, sorry ya. Suatu kotak tanpa tutup. Jangan lupa nih tanpa tutup ya. Yang alasnya, ya, yang alasnya berbentuk persegi. Persegi itu apa? Persegi itu adalah bukan wujud sangkar. Wah, ini kalau istilah salah mengerti Anda habis ini. Ya, persegi itu adalah wujud sangkar, ya. Akan ya, bentuk wujud sangkar akan dibuat ya, akan dibuat dari selembar karton. Dari selembar karton. Ya, selembar karton dan volume. Nah, di sini ketahui volume kotak itu tahu, diketahui ya. Dengan 67,5 cm kubik. Ini kalau di bulat berapa sih? 125 per 2 ya? Benar nggak? Oke. Kemudian tentukan ukuran kotak. Nah, ini aplikasi dari harga ekstrim atau diferensial ya. Tentukan. Sudah sampai sana pelajaran harga ekstrim? Di SMA kan udah dapat stasioner. Sama itu ya. Pernah kan apa SMA? Lupa. Stasioner harga ekstrim. Maksimum minimum. Ya. Maksimini. Maksimum minimum. Ya. Tentukan ukuran kotak. Itu tulisan saya jelek. Terus bagaimana nih kayak Cakarayam? Agar bahan yang digunakan ya, seminimum mungkin. Seminimum mungkin. Itu artinya apa? Anda mesti teliti sekali bahasanya ya. Kalau salah tanggap, ada satu lagi kaleng tanpa tutup dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Apa tuh? Apa yang banyak? Ya maksimum betul, banyak maksimum betul. Tapi apa yang maksimum luas atau luas permukaannya yang tanpa kotak tanpa tutup tadi atau volumenya? Volumenya betul. Kalau ini tadi agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Berarti luas alas tambah luas dinding, itu enggak? Nah, itu hati-hati bahasanya harus itu ya. Jelas sampai sini? Nah, ya gambar sketsanya kotak ginilah ya. Ya. Nah, alasnya berbentuk wujud sangkar atau persegi. Panjang X, lebar X. Itu enggak? Tingginya T. Nah, kita misalkan ukuran kotak itu apa? Jadi ini misalkan ukuran kotak apa? Ini kursinya sudah turun pendek kan? Sudah saya pendek sama pendek. Jadi ukuran kotak apa? Panjang. Ya, maksudnya panjang kotak itu adalah X. Lebar kotak apa? X juga karena wujud sangkar. Tinggi kotak apa? T. T atau H boleh juga ya. High. Ya. Oke. Ini T. Nah, sekarang yang diketahui itu apa? Volume kan? Ya sudah, saya tulis. Diketahui volume kotak, ya, volume kotak itu adalah 67,5 cm kubik. Ini hasilnya bagus loh. Walaupun volume ini enak bacanya ada koma-koma. Tapi Anda lihat. Nah, Pak, ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi adalah 67,5. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T.
Nah, berarti di sini X kali X pangkat 2T, ya enggak? Sama dengan 67,5. Berapakah T? T adalah berapa? 67,5 per X pangkat 2. Ini apa hubungannya? Barulah kita cari luas permukaan kotak tanpa tutup. Ya kan? Ingat, tanpa tutup berarti tidak ada luas tutup, tidak ada. Yang ada luas alas tambah luas dinding. Seperti kelas ini ada luas lantai, alas tambah luas dinding. Dinding itu adalah keliling alas yang tinggi, ya kan? Bisa agak 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali panjang kali 2 kali panjang lebar kali tinggi, ya. Jadi yang paling gampang adalah menggunakan keliling alas kali tinggi, ya. Jadi di sini kita cari apa? Luas permukaan, itu yang bahan ya, maksudnya bahan. Luas permukaan kotak tanpa tutup, ya enggak? Ingat, kalau enggak ada kata tanpa tutup, lain artinya. Tanpa tutup itu lambangnya adalah LX. Luas L ya, luas L kolom V ya. Yaitu apa? Luas alas ditambah dengan luas dinding ya. Nah, luas alasnya apa? Panjang kali lebar, betul enggak? Atau rusuk kali rusuk, atau kalau bahasanya sisi ke sisi kan. Tapi dalam ruang istilahnya berubah ya. Ukuran itu yang panjang kali lebar itu namanya rusuk. Tinggi itu rusuk ya. Rusuk kali rusuk ditambah keliling alasnya 4 kali rusuk, ya enggak? Rusuk dari besi sangkar kali tinggi. Betul. Jadi X luas permukaannya itu ada X kali X pangkat 2. Ini 4X kali T-nya nih, Bangsal ini. T-nya berapa? 67,5 per X kuadrat. X-nya itu ada 1 enggak? Ya. Nah, X-nya itu ada 1. Maka tinggal LX berapa? Nah, kok hijau kalau ya. LX sama dengan X pangkat 2 ditambah 4 kali 67,5 berapa? 250 ya? 270. Hah? 4 kali 5, 7,5 kali 4 berapa? 30 ya? 300. Saya salah, 62,5 ya? Oh iya, salah. 62,5. Bukan, soalnya tadi diubah nih. Jadi karena angkanya tadi nggak ada, sorry ya. Jadi ini bukan 6. Itu enggak, ini kalau saya ganti dengan 2, 62,5 supaya hasilnya bulat. 62,5. Benar? Berapa? Kali 4, 250, betul ya? Oke, ini ada salah tadi, ini kita ubah jadi 62,5. Maaf ya. Jadi 4 kali itu 250 per X, ya enggak? 250 per X. Sampai sini jelas? Ini baru mencari luas bahan yang terpakai ya. Baik. Setelah itu untuk agak ekstrim kan mesti ada turunan pertamanya, L aksen X, ya enggak? Nah, guna dari L double aksen X apa? Turunan keduanya itu gunaan untuk apa? Untuk melihat apakah dia mencapai maksimum atau minimum kan? Kalau turunan keduanya negatif, maka dia mencapai maksimum. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Hati-hati ini. Ya, hati-hati. Kita buktikan nih. Ini kan tadi bilang seminimum mungkin, pasti minimum kan? Kita buktikan ya. Jadi ini kita ubah X pangkat 2 ditambah X-nya ini naik ke atas. Jadi apa? 250 kali X pangkat min 1. Ya. Oke. Jadi turunan pertamanya adalah X kuadrat turunkan berapa? 2X ditambah 250 dikali X pangkat min 1 turun apa? X pangkat N. N kali X N kurang 1. Betul enggak? Jadi hasilnya berapa?
2x min 250 x pangkat min 2 enggak? Ini L-aksen X ya. Nah, ini kan boleh ditulis 2x min 250 per x kuadrat. Betul ya? Oke. L double aksen. Double aksen. 2x turunkan 2 kali 1 kan? Dikurang 250 dikali pangkatnya min 2 kali x pangkatnya kurang 1. Hasilnya apa? 2. Ini min kali min plus 500 ya. 500. Jadi 250 kali 2 adalah 500. X pangkat min 3. Atau ini 2 ditambah 500 per X pangkat 3. Inilah. Nah, ini memeriksa. Apakah benda dia mencapai minimum? Pasti kalau dimasukkan X-nya nanti kalau salah X-nya 5. 5 dikali pangkat 3 berapa? 105. 500 bagi 105 berapa? 4. 4 tambah 2, 6. 6 positif. 6 positif minimum. Kalau negatif maksimum. Nah, sudah. Oke, sampai sini jelas? Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke syarat. Syarat apa? Dia bilang kan minimum tadi kan? Syarat LX minimum. Min atau minimum tulis. Apa? Yaitu L aksen X-nya harus sama dengan 0. Ya enggak? Nah, masukkan L aksen X-nya mana? Yang kedua ya. Berarti yang ini ya. Ini ya, yang kotak hijau. Ya kan? Yaitu apa? 2x dikurang 250 per x kuadrat. Sama dengan 0. Nah, ini yang min ini kita pindah ke sini. Jadi 2x sama dengan berapa? 2x sama dengan 250 per x kuadrat. Betul enggak? Nah, bagi 2 ini 1 dibagi 2 berapa? 125 kan? Ini kali silang. Berapa? X pangkat 2 kali X pangkat 3. 125. X pangkat 3 adalah 5 pangkat 3 enggak? Berapa X? Akar 3 dari 5 pangkat 3. Hasilnya, nah, udah dapat ini baru jawab UA. Belum jawab, tes dulu apa tadi? Masukkan ke mana? Turunan keduanya. Ya, untuk melihat apakah dia benar mencapai minimum. Hasilnya berapa tadi? Turunan keduanya 2 tambah 500 per X pangkat 3 ya. Nah, jadi L double aksen X-nya berapa? 2 ditambah 500 dibagi 5 pangkat 3. Jadi 2 ditambah ini 504. Ya kan? 4 kali 105, 500. Jadi sama dengan 6. 6 ini bagaimana terhadap 0? Positif. Ya kan? Akibatnya apa? Mencapai minimum. Betul kan? Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Jadi kata minimum tuh ya. Baru jawab sini ukuran kotak. Nah, baru kita jawab. Berapa ukuran kotak? Ukuran kotak adalah panjang sama dengan berapa? X. X-nya berapa? 5, satunya sentimeter. Lebar berapa? X ya sama juga 5 cm. Kena baju sangka. Tinggi, hati-hati. Tingginya berapa tadi? T. Ya, sama dengan T. T-nya sama dengan berapa? 62,5 dibagi X kuadrat ya. Bagi X tak X kuadrat. Ya, di sini. Di atas lagi. Nah, ini. Ini salah tadi ya. Oh, ini salah. Oh, ya, tadi ya. Volumenya 62,5 ya. Maaf, jadi belum diubah nih. 62,5. Di sini diubah, tapi di sini lupa. Berarti ini 62,5, 62,5 sama semua ya. Nah, oke. 62,5 dibagi X kuadrat. Ya. X kuadrat. Berarti sini 62,5 dibagi 5 pangkat 2. Berarti berapa tuh? 62,5 dibagi 25 adalah 1,2.
ya 2,50 ya. 2,5 cm. Sudah terjawab? Panjangnya 5 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 2,5 cm. Sudah jelas? Ya mungkin kalau ini hanya kosek, mudah-mudahan bisa menutup bantuan. Oke. Nah, berikutnya ada bentuk eksplisit dan implisit. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Hah? Ada? Tahun lalu karena masih masa apa pandemi atau COVID-19, jadi ujian itu modelnya take home test. Jadi 1 minggu, tapi mereka rutin video nih. Jadi sambil ngajar tuh atau setelah selesainya dia menerangkan, direkam ya. Nah itu dulu modelnya. Yang sekarang ya sudah onsite semua ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 4 ya. Nah, oh, baterai. Oh ini, sorry. Ya. Jadi nomor 4, Y sama dengan E berpangkat X pangkat ya, E pangkat 3 dari ln cos X misalnya. Ditanya berapakah Y aksen atau DY pada X. Nah, berapa? Hah? Ya, Y aksen itu kan turunan pertama atau DY pada X. Turunan Y pada X. Hati-hati ini soalnya menjebak nggak? Coba Anda perhatikan. E pangkalan U berapa? Itu pertanyaan saya dulu. E pangkalan U berapa? Nah, saya gambar di sini. E pangkalan U itu berapa? Dari mana? Ini asalnya dari A pangkat log B bilang pokok A. Hasilnya B. Belakang log. Bisa buktiin atau? Bisa buktikan? Bisa. Jangan nggak bisa. Ya. Jadi ini sepertinya arah ke sini ya. Oke. Kita lihat sini. Misalkan ya. Misalkan X sama dengan A berpangkat log B bilang pokok A. Ini pelajaran di SMA ya. Nah, kemudian untuk mencari X kita logkan. Log kiri dan log kanan. Kita logkan. Jadi log X sama dengan log A berpangkat log B bilang pokok A. Ingat, sifat logarima pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Tidak? Log A pangkat N, N log A. Ya kan? Sehingga log X sama dengan A log B bilang pokok A dikali log A. Betul nggak? Oke. Log X sama dengan, ini boleh dipecah nggak? Sifatnya apa? Log B per log A nggak? Nah, dikali log A. Apa yang terjadi? Ya kan? Sehingga tinggallah log X sama dengan log B. Log sama dengan log. Boleh coret nggak? Siapa yang bilang boleh? Ya bukan perkalian. Kalau perkalian boleh coret.
Kalau bukan perkalian, hilangkan saja. Jadi log sama dengan log, X sama dengan B. Jangan dicoret ya, salah. Dihilangkan aja lognya. Jadi dalamnya sama dengan dalam, gitu kan. Berarti X-nya kita ganti dengan soal A berpangkat log B, bilang pokok A, hasilnya B. Atas dasar itulah, kalau kita lihat sini, ya, kita lihat. Jadi, sini aja. E pangkat len U sama nggak dengan E berpangkat logarima bilang pokok E dari U. Kalau ini AA, sini EE. Nah, di belakang lognya apa? U. U, ya kan? E pangkatan U adalah U. Sudah jelas? Dari situ asalnya. Anda bisa buktikan juga loh. Walaupun Anda komputer sains statistik, organisasi matematik itu satu rumpun. Ya. Tapi ilmunya menjurus Anda nanti ke. Jadi Anda sebetulnya Anda inilah jurusannya data science. Kalau menurut saya. Terbukti sekarang kakak kelas Anda namanya Sevian nih. Semester 5 atau 7. Sekarang lagi magang di Alpha Group. Bagian data science. Jadi ilmu statistiknya dalam, ilmu komputernya sama. Kalau data science itu sekarang Anda ilmu mata komputernya sama, ilmu statistiknya nggak jelas ya. Ya. Kedalamannya sejauh mana? Kalkulusnya cuma satu. Padahal kalkulus 2 di Anda yang Anda sekarang belajar ini sebetulnya nanti Anda belajar ini kan si testar ada. Belajar Laplace transform, transformasi Laplace. Walaupun itu gelombang-gelombang tapi bukan gelombangnya. Ada bentuknya sama dengan statistik, Anda bisa menggunakan rumus Laplace itu. Banyak pembuktiannya bisa dipakai. Ya. Saya ada di web saya nanti Anda lihat. Ya. Webnya apa? Tahu nggak? GeoCities, tapi cara gampang cari, masukkan ke Google, cari Wikikarya, ya, muncul namanya digital content kalkulus 3 klik itu, langsung keluar, ya. Oke. Baik. Sampai sini oke ya, udah tahu. Jadi soal ini harus kita ubah, disederhanakan. Caranya gimana? Ini sama nggak dengan E berpangkat len cos X kurung pangkat X pangkat 3 enggak? Pengali dipindahkan ke belakang menjadi pangkat. Log A pangkat N log A, ya kan? N log A, log A pangkat N. Nah, menurut rumus ini sama dengan apa? U-nya di belakang len. E pangkat len U. U-nya adalah cos X berpangkat X pangkat 3. Jadi soalnya disederhanakan dulu. Kalau Anda pakai E pangkat len itu kan E pangkat U turunannya E pangkat U kali U asin berapa panjang. Ketemunya kapan? Ya, bahaya ya. Maaf ya ini harus hati-hati dengan soal-soal yang kadang bisa menjebak kita ya. Nah, ini berbentuk apa nih? Fungsi X pangkat GX kan atau U pangkat V. Saudara pendapat rumus U pangkat V? U pangkat V turunannya apa? Batu. Yes, U pangkat V. Bukan UV, bukan. Kalau UV paling gampang, UV tambah UV ujung-ujung aksen. Atau Anda biasa U aksen V plus V aksen U, ya kan? Udah hafal gitu. Kalau saya aja mahasiswa di manapun saya aja, UV itu turunannya UV tambah UV, ujung-ujungnya aksen. Kalau UV sama agak UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya. Oke. Nah, ini turunannya adalah apa nih? U pangkat V sendiri dikali ininya fungsi pangkatnya turunan pertamanya kali len dasar, saya nama U itu dasar, P itu pangkat ya. Jadi U pangkat P, pangkat aksen len dasar ditambah P per U, ya, pangkat per dasar kali dasar aksen. Nah, dari mana datangnya? Kita buktikan pakai len. Len kiri sama dengan len kanan.
Kita lihat betul nggak rumus nanti, ya. Ini semua yang saya kirim ke Anda itu ada semuanya. Ya. Oke, kemudian ini kita menurut sifat logaritma apa? Pangkat dapat depan sebagai apa? Tengah dikali di depannya kan? Ke depannya V kali ln U. Ini berubah bentuk, berubah wujud, ya, wujud itu bentuk, ya. Nah, kan kita diferensialkan, ya, diferensialkan terhadap X. Oke, ya, terhadap X. Ln Y tunanya apa? Seper Y kali Y aksen enggak? Y aksen itu yang dicari kan? dy pada X. Ln U tunanya apa? Seper U kali U aksen enggak? Halo? Kalau U-nya seganti Y, seper Y kali Y aksen kan? Ln U tunanya seper U kali U aksen atau U aksen per U, boleh enggak? Sama, ya. Oke. Nah, ini bentuk apa? Perkalian kan? V kali U. Apa sih aja dari perkalian? V kali ln U ditambah V kali ln U. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Sudah. Nah, ini artinya I aksen pi enggak? Nah, terus V aksen, ya V aksen. Ln U ditambah V dikali ln U turunnya apa? Seper U dikali U aksen. Nah, oke, ya. Sampai sini. Terus Y-nya ini saya akan silang ke sana. Y-nya. Sehingga Y aksen apa? Ya, Y aksen adalah ini dari sini ke sini, ya. Y dikali V aksen ln U ditambah ini V per U nanti. V per U dikali U aksen. Y itu apa? Y itu adalah soal. Betul nggak? Y itu soal nggak? Y soal. Nah, jadi Y itu adalah soal. U pangkat V dikali V aksen ln U ditambah V per U dikali U aksen. Itulah. Kalau lupa, turunkan sendiri. Pasti bisa. Rumusnya tidak perlu dihafal sebenarnya, bisa diturunkan sendiri. Ya. Anda orang matematika itu harus bisa turunkan sendiri. Ya. Banyak rumus-rumus statistik itu bisa diturunkan atau diselesaikan dengan bantuan kalkulus. Ingat. Ya. Oke. Saya senang turun ke situ, tapi begitu masuk yang advance, kan ada teori satu ya. Itu yang dulu namanya StatMat 1. Nah, kemudian ada teori statistik 2. Nah, itu belajar tentang apa? Bayesian. Itu pusing sebenarnya. Ya. Kalau yang belajar itu ya boleh, ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah tahu rumusnya, ya? Nah, rumus ini yang kita pakai untuk menyelesaikan tadi apa sih? Cos X pangkat 3 tadi. Jadi kalau mau turunkan, tanya dulu bentuk apakah dia? Harus tahu bentuknya. U pangkat V atau apa, ya? Dan jangan lupa pangkalan U. Jadi soalnya bisa kita sederhanakan, ya. Ya, ini berkaitan. Jadi soal itu tidak bisa langsung kita masuk kalau belum tahu formulanya, ya. Oke. Mestinya ada pertanyaan dulu. Ini question so far. Ya. Kalau tidak ada, kita langsung yang tadi, ya. Nah, baru kita masuk nih. Karena ini U pangkat V, U-nya mana? Berarti ini adalah U-nya ini, betul enggak? Ini apanya nih? Ini V-nya. Ya udah, masuk rumusnya dulu. Jadi kita tulis Y aksen adalah U pangkat V dikali V aksen, pangkat aksen, ln dasar U, ditambah pangkat V per dasar U, dikali dasar aksen. Nah, ikutnya, jadi kalau tahu itu tinggal pakai rumus, ya. Nah, jadi berapa Y aksen? Cos X berpangkat X pangkat 3, gitu ya. V aksen, V-nya berapa? X pangkat 3 aksen, ya, pangkat 3 aksen, dikali ln dasarnya cos X, ditambah V-nya X pangkat 3 per U-nya cos X,
dikali cos X aksen. Nah, berapa tuh? Cos X aksen. Sehingga ini adalah cos X berpangkat. Ya. Kosinus X berpangkat X pangkat 3 dikali. X pangkat 3 turunkan berapa? 3X pangkat 2 ln cos X ditambah X pangkat 3 dikali turunan cos apa? Min sin X per cos X. Bisa enggak? Nah, ini kok kurungnya double. Ya. Nah, baru ini tinggal ini dirubah nih. Sin min. Jadi ini min kali plus min. Sin per cos tangen. Udah tinggal ubah gitu. Jadi hasilnya ya aksen itu adalah tinggal ini yang Anda ubah adalah ini per ini adalah tangan. Ini ubah menjadi min ya. Ini menjadi tangan X. Ya, jelas. Ada pertanyaan di sini? Ya, Pak, kalau masuk halaman berikutnya taman gitu. Oke. Nah, saya tanya dulu, bentuk apa nih? Fungsinya apa nih? Kalau Y sama dengan E pangkat S pangkat 3 kali ln cos ini kan fungsi X. Kalau Y dengan fungsi X itu bentuknya bentuk apa? Eksplisit atau implisit? Hah? Bentuk kalau Y dengan fungsi X, pokoknya nggak ada Y di sebelah kanan, itu adalah fungsi eksplisit. X ya, eksplisit. Kalau gado-gado seperti kesamaan lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat tambah 5XY kurang, itu namanya apa? Implisit. Campur-campur, macam-macam bentuknya. Ada E per pangkat E plus Y, ya. Itu gado-gado. Ya. Baik. Sebentar lagi kita masuk dalam bentuk apa? Implisit. Ada yang mau catat silakan dulu apa-apa. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan nomor 5 yaitu bentuk implisit. Oh ya, ini kasih tahu ini adalah tadi apa? Fungsi supaya ingat ya. Eksplisit. Eksplisit. Nah, yang berikutnya adalah implisit nih, S kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 3XY misalnya kurang 6X kurang 10Y tambah 9. Ditanya Y aksen atau DY pada X. Berapa? Ini adalah fungsi implisit. Ya, ini adalah fungsi implisit. Kalau tadi eksplisit. Y sama dengan fungsi X adalah eksplisit. Oke. Sudah jelas ya? Nah, sekarang turunannya apa nih? Ini didiferensialkan. Ya, didiferensialkan. Terhadap X. Nah, X kuadrat turunkan berapa? 2X. Y kuadrat turunkan berapa? 2Y kali Y aksen. Jangan lupa. Sebetulnya 2 kali Y pangkat 2,1 kan? Kali Y aksen. Jangan lupa. Y aksen itu adalah DY per DX. Ya. Oke. Min, hati-hati nih. Min 3. XY ini adalah bentuk UV nanti. UV. Nah, jadi maka di sini X kali Y ditambah X kali Y. XY tambah XY. Ujung-ujung aksen. Ya. Kemudian min 6 kali X turunannya berapa? 1. Min 10 kali Y turunannya apa? Y aksen. 9 turunkan berapa? 0. Sama dengan? Oh ya, ini sama dengan 0, lupa nih. Sama dengan 0. Oke. Habis ini jelas? Jadi ini adalah 2X ditambah 2Y. Ya. Dikali Y aksen. Kurang 3 kali. Aksen 1 enggak? 1 kali Y ya. 1 sini. Ditambah XY aksen. Ya, ini yang kita cari. Ya. Kurang 6, kurang 10Y aksen. Sama dengan 0. Y aksennya. Nah, kemudian
Ini kita kali selesaikan berapa? 2X ditambah 2Y kali Y aksen. Saya lingkari ya aksen ya supaya itu yang kita min 3 kali Y ya. Min 3Y 1 tadi ya maksudnya. 3Y min kali plus min 3X kali Y aksen min 6 min 10 Y aksen. Yang ada Y aksennya kita kumpul dari 1. Nah, karena min 3X sebaiknya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi yang tidak ada Y aksennya ini 2X kurang 3Y kurang 6 sama dengan ini pindah nih. Duluan X ya, apa nih? Min 3X Y aksen dipindahkan apa? Plus 3X. Y aksennya keluarkan. Terus ini plus 2Y dipindahkan min 2Y. Y aksen dikeluarkan. Min 10 Y aksen keluarkan, jadi pindahkan plus 10. Kurung kali Y aksen. Paham mas ya? Ya. Berapa Y aksen? Ya, yang kiri per pengali. Ya kan biasa kan? Nama Anda berarti 10 adalah 2X. Berapa X? 10 bagi 2 kan? Jadi baru Anda jawab berapa Y aksen? Y aksen adalah yang bukan mengandung Y aksen, berarti 2X min 3Y kurang 6. Betul ya? Nah, per 3X kurang 2Y. 3X kurang 2Y tambah 10 ya? Tambah 10. Betul. Nah, itulah solusinya. Ya. Ya. Saya rasa ini intinya yang harus Anda minimal. Sekarang dari Anda ada soal nggak? Oh, saya lupa ini harusnya tadi. Ini harusnya saya simpan di OneDrive Binasantara ini. Jadi kalau jangan tugas Anda, Bang. Saya marah Pak Samsul saya. Latihan yang Anda mau tanya silakan. Mana soalnya, Man? Hah? Oh, kirim ke grup. Oke, lihat. Ya. Aku tambah. Nomor 1. Ini jika Y adalah len dan kurung sin kuadrat dari X pangkat 3 kurang 1, tentukanlah daripada X dengan menggunakan rumus derivatif dan derivatif fungsi tersusun. Ya, susun itu solusinya dari rantai atau chain rule. Ya. Oke. Baik. Jadi ada soal ya. Y sama dengan len sin pangkat 2 dari X pangkat 3 kurang 1. Ini kurung siku atau kurung kraul boleh. Gitu kan? Enak. Ditanya Y aksen. Ya, saya aksen atau DY per DX. Nah, pokoknya di belakang len pertama itu namanya U. Ini kita namakan U. Ini adalah U semua. Itu cara SMA juga boleh. Oke, mungkin kita pakai aturan rantai dulu ya. Ya bisa. Ya ini U ya. Kalau langsung gini ini U. Kemudian bentuknya menjadi apa? Len U nak. Nah, len U turunannya apa? Kalau ada Y sama dengan len U, maka Y aksen berapa? 1/U dikali U aksen, betul nggak? Nah, berarti ini ikuti rumusnya. Jadi apa? Len U, jadi Y aksen adalah 1/U, U-nya adalah sin kuadrat dari X pangkat 3 kurang 1 dikali
sin kuadrat dari X pangkat 3 kurang 1 kurung kerawang atau kurung siku aksen. Betul nggak? Ini aksen itu artinya turunkan lagi. Ada kata aksen itu turunkan lagi. Nah, ini kalau direct. Ini direct langsung. Kalau yang aturan rantai atau chain rule itu adalah tidak langsung. Jadi masing-masing dikali-kali, ya kan? Nah, chain rule itu bisa panjang, rantainya bisa panjang. Ya, berarti itu banyak misalnya, ya. Oke. Baik, Y aksen sama dengan apa? Nah, terserah ini Anda mau naik ke atas menjadi apa? Kosekan, betul nggak? Sepersin sama dengan kosekan. Karena sin kali kosekan adalah 1. Ya. Kalau mau naik ke atas boleh ini menjadi kosek atau CSC. CSC sama deh. Pangkat 2 dari X pangkat 3 kurang 1. Boleh. Nah sekarang ini sin kuadrat. Ya. Ini boleh nggak saya tulis begini? Boleh. Saya boleh tulis begini. Sin dari X pangkat 3 kurang 1 kurung pangkat 2-nya saya letak di luar kurung aksen. Sama enggak, Dik? Halo? Boleh? Oke. Jadi ini artinya yang pangkat 2 itu kan punya sin kan? Jadi U pangkat 2. U pangkat 2 turunnya apa? Rumus U pangkat N. Nah, rumus lagi. Kalau Y sama dengan U pangkat N, turunannya apa? Pangkatnya kali U pangkatnya kurang 1. Jangan lupa kali U aksen. U aksen itu yang sama dengan turunan U terhadap X. Ya kan? Jelas gitu? Oke. Kita masukkan di sini. Ini salin aja kosekan. Kosek ini Indonesia ya, tapi kalau luar negeri CSC. Ya, CSC itu kosekan. X pangkat 3 kurang 1. Nah, turunan ini U pangkat N. N kali U. Ya, U X pangkat 3 kurang 1 berpangkat N. N-nya saya lingkari ya. Kurang 1 dikali U aksen. Sin dari X pangkat 3 kurang 1 aksen. Betul nggak? Jadi aksen itu artinya ini diturunkan. Ini diturunkan. Kan gitu. Paham? Nah, ini langsung. Yang langsung ya. Oke. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini 2 ini boleh nggak diletakkan di depan? 2 kosekan pangkat 2 dari X pangkat 3 kurang 1. Oh, kalau itu tadi jangan di itu ya bisa dicoret ya. Betul nggak? Bisa dicoret nggak? Iya, bisa. Seperti korek kali sin. Kan bisa dicoret. Sinnya 31 ya. Ya udah nanti terakhirnya boleh balik lagi. Jadi namanya kurang kejar juga ya. Kita mau simple tapi ternyata ya udahlah. Ya, biaya dulu ya. Oke, ini 2 letak di depan, ini kali sinus X pangkat 3 kurang 1. Ya. Terus sin, sekarang sin U. Nah, sin U turunannya apa? Ini sini. Y sama dengan sin U. Apa turunannya? Cos U kali U aksen. Ya kan? Cos U kali U aksen. Karena U aksen itu tidak selalu 1 ya. Oke. Jadi berarti sini sin U turunannya cos U kali U aksen. Berarti S pangkat 3 kurang 1 aksen. Nah, kasih warna hijau lagi. Ini kita turunkan lagi. Mana? Udah keluar deh. Ini ya. Kita turunkan lagi. Sehingga jadi apa? Nah, ini boleh ini boleh lah 2 per sin pangkat 2 dari X pangkat 3 kurang 1 sama enggak? Dikali sin X pangkat 3 kurang 1 di mana ini bisa dicoret 1 enggak? Hilang, ini tinggal 1 saja. Enak. Nah, tinggal apa ini? Ini adalah kosinus dari X pangkat 3 kurang 1. Hitungannya berapa? 3X pangkat 2 kurang 0. Enak. Nah, 3X kuadrat dikali 2 berapa?
Jadi Y aksen sama dengan berapa? 3x kuadrat kali 2. 6x kuadrat enggak? 6x kuadrat. Nah, terus ini 31. Satu ini kalau naik ke atas boleh enggak? Oh, enggak usah. Ada cos persin. Cos persin apa jadi? Nah, ya, kalau enggak bikin dulu sini. Kosinus dari x pangkat 3 kurang 1 per sin x pangkat 3 kurang 1, gitu kan? Kali apa? Oh, sudah dikali semua kan? Tidak. Udah, tinggal berapa? Jadi ini Y aksen adalah 6x kuadrat kali kotangan dari x pangkat 3 kurang 1. Selesai. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini Anda yang pertanyaan pertama dari ya. Nah, sekarang keduanya apa tuh? Tentukan daya pendek atau Y aksen dari ini bentuk implisit. 2x kuadrat Y min sin x Y kuadrat tambah E pangkat min x Y sama dengan 10. Oke. Ya. Kita langsung. Ya, berikutnya adalah diketahui 2x kuadrat ya. X kuadrat Y dikurang sin XY. Sin XY kuadrat ditambah E pangkat min XY, hati-hati ini sama dengan 10. Ditanya Y aksen atau DY per DX. Oke. Oh, yang soal tadi bisa pakai cenderung, bisa. Misalnya banyak tuh. X pangkat 3, apa tadi? Sorry. Mana ini? Nah, ini. Ini X pangkat 3 kurang 1 misalkan dengan terah mau dengan U di depan kepala V atau ya ini V. Terus sin kuadrat dari V tadi adalah W saya kan. Terus baru len U. Nah, itu yang cenderung. Kita coba ya. Jadi ini kita tunda dulu ya. Kita tunda dulu. Oke. Jadi tadi soalnya mana? Y len Y sama dengan ini atau ya jalan lainnya. Len dari apa? Sin pangkat 2 berapa? S pangkat 3 kurang 1 ya. Ya. S pangkat 3 kurang 1. Nah, yang ini kita misalkan dengan sorry. Yang ini yang kita misalkan dengan apa? W. Terus yang ini kita misalkan dengan V. U ya. Oh ya, udah ini dua aja ya. Ya, dua aja. Gini. Yang ini kita misalkan dengan U, ini misalkan dengan V. Oke ya. Jadi bentuknya menjadi apa nih? Len. Udah. Kita ambil ya V dulu. Ayo. Misalkan V sama dengan X pangkat 3 kurang 1. Coba cari. Turunan V terhadap X berapa? 3X pangkat 3 kurang 1. Pangkat 2 ya. Pangkat 2 kurang 0 ya. Hasilnya adalah 3X kuadrat. Enak? Oke. 3X kuadrat. Oke. Nah, kita ambil lagi. Y adalah len U. Oh, U dulu. U sama dengan apa? Oh ya. U dulu. Misalkan lagi apa? U sama dengan sin pangkat 2 dari V. Betul enggak? Ya. Turunan U terhadap V apa? Nah, ini artinya sama enggak? Sin V kurung pangkat 2 sih. Sama kan ini? Nah, N-nya 2, sin V pangkat N kurang 1 dikali sin V aksen enggak? Oh, enggak usah. Sin V aksen enggak usah.
Ya, kalau yang pakai apa nama, sorry, yang pakai ini enggak pakai aksen sini ya, ini ada per dv. Ya enggak? Sehingga ini hasilnya berapa nih? 2 sin V ya. Nah, baru terakhir apa? Y sama dengan ln U. Nah, ln U tundanya apa? Y aksen adalah 1/U dikali U aksen. Ya. Oh, ya ini jangan Y aksen nih. Y aksen, tapi ini pakai bentuknya DY per DU, sorry. Ini bukan Y aksen. Ini pakainya DY per DU. Nah, sekarang kita kali. DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Ini yang sama dengan DY per DX, betul nggak? Yang alias Y aksen, betul nggak? Nah, rantainya mana? Rantainya DU DU, DV DV. Sudah tahu? Nah, kalau kita masukkan, coba kita masukkan berapa nih? Berapa DY per DU? DY per DU nih 1/U kali U aksen. Ya. DY per DU 1/U kali U aksen atau U aksen 1/U aja. Sorry, U aksennya tidak ditulis, sorry. Salah. Ya, 1/U aja. Karena ada DU-nya sini. DU itu yang U aksen. Ya. Hati-hati DU-nya. Jadi tidak pakai 1/U kali U aksen, 1/U. Seperti ln X, tulisnya 1/X. Ya. Oke, ini 1/U. Terus ini DU per DV mana? Halo? Ini adalah DU apa DY per DU. Terus ini adalah DU per DV. DU per DV adalah 2 sin V. 2 sin V dikali dV per X adalah 3X kuadrat. Nah, baru diganti. Berapa nih? U-nya mana? U-nya adalah sin V ya. Sin V kuadrat. Dikali 2 sin V dikali 3X kuadrat. Apa yang terjadi? Yang sin V-nya bisa dicoret kan? Ini hilang, ini tinggal 1. Jadi hasilnya berapa? 6X kuadrat cos V. Cos V. Bentar, saya ada salah tadi ya. Maaf ya, ini DYP. Ini benar, ini sudah benar ya. Yang ini U adalah ini, sehingga DU per DV 2 kali ini. Oh, ini harus V aksen ya. Sorry, ini ada sin V aksen ya. Sin V aksen. Hasilnya apa? Cos V ya. Sin V tundanya cos V. Ini ada cos V-nya. Berarti sini, maaf ini ada salah. Agak pusing kan atau rantai? Kalau dia banyak gitu ya. Lebih enak kita langsung aja ya. Ini 2 sin V kali cos V. Ini salah tadi. Ini titik ya, ini kali 3X kuadrat. Berapa nih? Ini coret. Terus ini 2 kali 3 ini adalah 6X kuadrat. Terus ini cos V per sin V tangan enggak? Nah, V-nya ganti. 6X kuadrat, P-nya berapa tadi? P adalah X pangkat kotangan dari X pangkat 3 kurang 1. Sama nggak sini? Nah, ini tadi. Sama? Sama kan? Halo? Tapi ya ini agak rancunya kadang-kadang ada kelupaan kita kan. Ya, kalau saya lebih senang langsung aja. Pokoknya mode rekursif itu ya, di dalamnya kerjaan dulu kan. Selesai, naik lagi turun terus gitu sampai habis terakhir ya. Itu aja. Ya. Yang itu ya, 1/U, iya.
U aksen itu artinya diferensial dari U. Berarti DU. Ya. DU-nya udah ada. Kalau kalian silang tadi DY adalah seper-U DU. Seper-U kali DU atau DU per U. Ya. Jelas ya? Itu agak rancu di aturan rantai ya. Oke. Baik, ini ada tanyaan tadi belum kita jawab. Nah, ini gimana? Halo. Nah, Anda lihat nih, ini UV enggak nih? Ini UV ya. U kali V. U kali V. Ya, kita turunkan berapa? U kali V Y ditambah U kali V. Ujung-ujung aksen. Ini aksen. Ini aksen, ini aksen ya. Oke, min. Nah, ini bacanya sin U. Sin U turunnya apa? Cos U kali U aksen. Betul nggak? XY kuadrat aksen. Plus E pangkat U turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. Betul nggak? Sama dengan 10 turunkan 0. Enak. Terus ini kita turunkan berapa? 2 kali 2X, ya kan? Ini 2 kali 2X enggak? 4X, ya. Ngerti enggak maksudnya? 2 dikali X kuadrat turunannya 2X. Kali Y. Tambah 2X kuadrat kali Y aksen. Ini hati-hati. Kosinus XY kuadrat. Ini sudut kurung A. Ini bentuk UV lagi. UV lagi. Apa rumusnya? X kali Y kuadrat ditambah X kali Y kuadrat. Ujung-ujung aksen. Nah, ditambah E pangkat XY. Ini sendiri UV lagi. Ya kan? Yaitu apa? Min X kali Y ditambah min X kali Y. Ujung-ujung aksen. Nah, sama dengan 0. Oke. Sehingga ini hasilnya 4XY ditambah 2X kuadrat Y aksen. Ada Y aksennya. Min kosinus XY kuadrat. Hati-hati ini. Aksen 1 enggak sih? 1 kali Y kuadrat ditambah X dikali, hati-hati. Y kuadrat turunkan 2Y kali Y aksen enggak? 2Y kali Y aksen enggak? Y kuadrat kan 2Y kali Y aksen. Y aksen 1 ya, kalau perlu ditulis. Nah, terus ini baru sampai di sini ya, cosnya. Ditambah, nah, ditambah E pangkat min XY. Min X berapa? Min 1 nah nih. Ini min 1 kali min Y plus kali min X kali Y aksen. Sama dengan 0. Nah, baru ini bentuk X implisit ya, dalam bentuk implisit. Kita selesaikan dulu. Ini dipecah 2 nih. Ini kita kalikan, ini pecah 2, ini juga pecah 2. Ya, maksud saya dipecah 2 supaya ada kelompok yang ada mengandung Y aksen, ada yang tidak ada Y aksennya. Jadi ini 4XY, kita salin dulu ya, 4XY. Kemudian tambah 2X kuadrat Y aksen, ya. Ditambah 2X kuadrat Y aksen. Tuh ya. Nah, min. Nah, ini dikali min cos X Y kuadrat kali Y kuadrat. Ini Y kuadratnya tetap di depan. Berapa tuh? Min Y kuadrat. Enak. Kok datang dari mana garisnya? Nah, ini kacau ini. Jadi ini tadi apa nih? X kuadrat Y aksen. Terus ini min Y kuadrat. Min Y kuadrat kosinus XY pangkat 2. Ya enggak? Nah, hati-hati nih. Min kali plus. Min. Jadi sini. Depannya apa nih? 2XY. Min 2XY. Ya. Min 2XY kali kosinus
XY kuadrat kali Y aksen. Betul nggak? Nah, kemudian ditambah ini nih. Ini kalau dikalikan min Y. Ya, min Y. Min Y E pangkat apa? Min XY ya. Min XY, betul. Ini saya nggak tahu dalam garis dari mana. Nah, kemudian plus kali min lagi kan? Min X. Nah, min X. Belakangnya ada min X kali E pangkat min XY kali Y aksen enggak? Sama dengan 0. Sebenarnya jelas? Oh, garis ini lengkung ini. Tadi ini gara-gara saya aduh. Ya udahlah. Kita mau dihilangkan boleh. Ini hilangkan. Udah saya hilang. Ini penyakit nih. Anda tahu maksudnya apa nih? Kenapa kosong? Ini tidak terekam. Hah? Bukan. Ini maaf ini saya buka lagi. Coba ya. Dalam keluarnya ini saya tahu yang terakhirnya udah enggak usah. Ini saya copy, kemudian saya panggil yang tadi. Adanya di G. Saya bikin directory tadi. Sorry ya, ini game pun enggak usah buka. Di sini tes ini testat. Ini harus saya ubah nama sama nanti kacau deh. Jadi saya ubah ya. Sorry ya, ini ada gangguan sedikit. Rename. Ini saya buang ruangannya aja. Oke. Coba kita buka. Ada yang kosong nggak? Mengapa kosong tahu? Karena terekamnya tadi di apa? Di OneDrive. Ya. Di Nusantara. Jadi di email saya jadi. Jadi ini saya copy tadi kan. Tuh saya copy. Ini penyakitnya ini seringkali nih, nggak tahu mengapa nih. Apa notebook saya seperti itu nggak tahu. Oke, ini tadi lumayan juga ya. Oke. Nah, sampai sini tadi kan? Ya. Jadi ini apa sih ya? 4XY ya, 4XY terus apa sih? Tambah 2X kuadrat Y enak. Y aksen. Sorry, 2X kuadrat Y aksen. Ini ada Y aksennya. Kemudian min Y kuadrat tadi ya. Min Y kuadrat kosinus XY kuadrat ya. XY kuadrat. Ini kesatuan ya. Oke, kemudian ini min kali plus tadi. Min X ya. Min 2XY. Min 2XY kosinus dari XY kuadrat. Jangan lupa ada Y aksen. Oke. Kemudian ini kalau kita kalikan apa? Min Y. Min Y E pangkat min XY. Dan enggak? Yang terakhir min X. Ya. Min X E pangkat min XY kali Y aksen. Sama dengan 0. Nah sekarang yang ada Y aksennya mana? Ini ada Y aksennya, ada Y aksennya, ada Y aksennya. Itu enggak? Kita gabung. Apa yang jadi? Kita gabung. Ya, Y aksen ini kita keluarkan. Jadi 2X kuadrat, Y aksen ini keluarkan. Ini keluarkan Y aksen apa? Min 2XY kosinus dari XY kuadrat, Y aksen dikeluarkan. Ini juga terakhir. Min X E pangkat min XY, Y aksen keluarkan. Kurung kali Y aksen.
Nah, sama dengan apa? Yang tidak ada y-aksennya mana? Ini plus, ini pindah ya, sorry. Ini pindah, sorry. Pindahkan min 4xy. Terus ini ada y-aksen tadi kan? Min y kuadrat. Pindahkan jadi plus, itu enggak? Plus y kuadrat kosinus xy kuadrat. Ini pindahkan plus y pangkat min xy. Maka berapa y aksen? Adalah min 4xy plus y kuadrat kali kosinus xy kuadrat ditambah y kali e pangkat min xy per 2x kuadrat min 2xy kali kosinus xy kuadrat min x kali e pangkat min xy. Itulah jawabannya. Ya, ini bentuk implisit ya. Habis ini jelas? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Saya nggak tahu ada kuliah lagi nggak berikut, saya nggak tahu. Oke, kita lihat. Oh. Nomor berapa? Ini ada bentuk apa nih? Yang mana nih? 2.5 ada. 2.53. Oh. Fungsi X 8 X is rasional sama X fungsi X 8 sama dengan 8 sama dengan 3 kalau dia irasional. Kemudian pertanyaannya, so that limit X menuju C dari fungsi X doesn't exist no matter how to. Ini jarang lah ya. Model gini, ini kan main sistem bilangan. Sistem bilangan, bilangan rasional, irasional. Irasional itu apa? Akar 3. Akar 2 itu rasional. Bukan, sorry. Yang irasional itu yang mengandung imajiner. Akar min 3 sama dengan apa? I akar min 1 kali akar 3. Akar min 1 I, akar 3 tetap. Jadi nol netral. Nol netral. Nol itu masuk bilangan cacat. Ya, hati-hati. Ini jarang ini apa ini. Model gini boleh katakan, boleh saya lihat enggak, jarang nemu betul-betul gini. Ya. Yang modelnya yang kalau nomor 254, 255 itu ya itu sering ya. Oke. Ada lagi yang itu bisa enggak 254? Anda tahu? Coba kita ada 254. Coba. 254 itu adalah limit X menuju 0, 1 kurang cos X per X. Coba dimasukkan. Tipe apakah dia? Coba masukkan. 1 kurang cos 0 per 0. 1 kurang cos 0, 1. 1 kurang 1, 0 per 0. Tipe 1. Boleh gunakan dalil L? Hospital. Turun saja. Jadi limit X menuju 0. 1 turunan 0. Turunan cos min sin X. Per X turunannya 1. Hasilnya apa? Limit X menuju 0 dari sin X. Kalau dimasukkan sin 0 adalah ya. Oke. Kemudian yang 255 fungsinya adalah cos pi per 2x min x kuadrat. On ini terletak antara 0 1 sama dengan ya. So that that exists C anggota 0,1. Ini exist enggak exist aja cerita ya. Ya kalau kita masukkan 0 berapa tuh? Cos 0 1, 1 kurang 0 kuadrat 1. Ya enggak? Kalau kan 0 ke 1 ini artinya kalau ada tertulis gini 0,1 itu apa artinya ini? X terletak antara
0 dan 1, ini tanda kurung siku ini sama dengan. Kalau kurung biasa, tidak sama dengannya, tidak ada. Ya, itu artinya. Nah, itu dimasukkan nolnya dulu, X dengan 0, itu masuk lagi 1. Ya. Maka diperlihatkan bahwa eksis itu ada C-nya antara anggota 0,1 itu tinggal masukin aja. Ada atau tidak. Yang tidak ada itu adalah bentuknya yang tipe bentuk tak tentu tadi. 0 per 0, tak hingga, 0 kali tak hingga, ya, dan sebagainya. Sudah jelas? Yang lain apa lagi? Halo? Saya tidak tahu kapan lagi. Ibu Diana ada janji apa lagi? Minggu depan, Pak. Minggu depan tanggal berapa? Hari Selasa lagi, Pak. Hari Selasa lagi. Kita ikut bapaknya di Bogor bisa kapan? Iya, Hah? Oh, bisa. Selasa memang hari kosong saya. Senin ngajar ya. Selasa itu mengajar di malam. Itu yang ngajar bol jam 7.20 sampai jam 9 malam. Itu mahasiswanya ada yang di Jepang. Mahasiswanya semua orang Indonesia tapi kerja di Jepang. Dulu saya pernah ngajar yang mereka ada di Qatar. Bahkan tahun 2016, Mei 2016, setelah 10 minggu saya ngajar, saya diutus di sana ke Qatar, di kota Doha, memberikan tutorial mereka. Ya. Tapi satu hari sebelum buat tutorial, mahasiswanya kan bapak-bapak semua, tidak ada, maaf ya, tidak ada ibu-ibunya. Sehingga mereka bawa saya ke mana tahu? Padang pasir. Yang curam gitu. Aduh. Jantungnya sama lepas. Benar, itu saya alami itu. Turun gitu tuh. Dan syaratnya bannya harus dikurangi anginnya. Enggak tahu apa terjadi, itulah. Nah, itu pengalaman saya tuh, ya. Nah, setelah tutorial, keesok harinya mereka tes 3 mata kuliah. Mata kuliah saya 1, ada 2 Maret. Dan saya kembali ke Indonesia membawa 3 berkas itu. 3 mata kuliah. Oke, ini nanti saya kirim ke Anda ya. Hah? Boleh. Sebetulnya dulu ya, tiap minggu saya memberikan di sekarang namanya SASC ya. Dulu SAC, Student Advisory Center. Dulu saya tiap minggu memberikan itu anak mahasiswa TI dulu. Ya. Apalagi Anda T-Stat, itu saya sebenarnya ingin komputer sains statistik dan sekolah matematik itu benar-benar baik dari matematik dan statistik ini. Ya. Dan Anda nanti bisa mengalahkan data saya yakin. Ya. Ilmu Anda lebih banyak searchingnya. Mereka tidak tahu dapat berapa banyak. Oke, sampai jumpa. Kalau mau Selasa depan, kasih tahu ke Ibu Diana ya. Hubungi Ibu Diana. Ini sekarang saya kirim ke Anda nih. Langsung. Oh ya, ini rekodnya dulu ya. Rekodnya saya ini dulu.